Hak asasi manusia itu adalah kewajiban negara untuk menjamin hak warga negaranya. Semakin digunakannya hukum untuk mengkriminalisasi mereka-mereka yang sudah mulai berpikiran kritis. Sekitar 800-an kasus, Mas. Fantastik sekali angkanya. 800 kasus yang menunjukkan adanya upaya-upaya untuk membungkam mereka yang berbeda pandangannya. Pak Prabowo ya, statementnya begini ini. Demokrasi Indonesia sangat melelahkan, berantakan dan mahal. Kita tidak akan merasa itu mahal. Iya. Karena dia harus menjadi darah daging diinternalisasi dan terinternalisasi dan dipraktekkan. Dia udah bagian dari Pancasila kok. Lalu sebanyak 36,2% responden takut menyampaikan pendapat melalui internet atau media sosial. Orang merasa sangat bebas berekspresi di sosmed, tapi di sisi yang lain kecuali untuk kritik kepada pemerintah. Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di podcast Teman Ngopi. Nah, ngomong-ngomong soal demokrasi, saya mengutip Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyampaikan bahwa perjuangan demokrasi setidaknya ada dua prinsip ya. Yang pertama adalah kesetaraan atau persamaan di hadapan hukum itu dan konstitusi, dan yang kedua adalah kebebasan sipil ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan sebagainya. Nah, soal kebebasan sipil, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Iye ya, Bu Sriyanti ya, Sriwiyanti Ediono. Mohon maaf. Saya sudah terlanjur akrab dengan Mbak Iye ya. Iya memang, nggak apa-apa Mas. Iya. Malah oke aja. Oke aja ya. Saya udah tahu tapi belum kenal dekat dengan Mbak Iye waktu mungkin dari tahun 90-an ya Mbak Iye. Nah dulu getol sekali, aktif sekali di gerakan perempuan. Kalau nggak salah dulu di LBH sempat LBH API ya. LBH API Jakarta. LBH API Jakarta. Kemudian sebelumnya di LSPPA Jogja. Di SPPA Jogja. Iya. Dengan Mbak Cici Farha dulu. Dengan Mbak Cici Farha. Jadi sangat istimewa sekali tamu kita kali ini, dan sekarang Mbak Yi aktif di kampus ya. Di kampus. Sebagai akademisi ngajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan juga beliau juga sebelumnya juga aktif di Komnas Perempuan. Betul, sebagai komisioner. Ya. Tahun berapa itu Mbak? 2007-2009. Sudah lama ya Mas? Sudah lama ya. Mbak ini kita ngomong tema soal kebebasan sipil ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal kebebasan sipil itu kenapa sih Mbak kita itu penting gitu ya memperjuangkan tentang kebebasan sipil itu gitu kan. Kebebasan sipil itu apa sih gitu, mungkin bagi teman-teman yang masih belum begitu relate dengan tema kebebasan sipil. Nah apa pentingnya sih kita ini sebagai sebuah warga masyarakat, warga negara itu kebebasan sipil itu Mbak? Ya mungkin saya mulai sederhana dulu ya. Apa sih yang dianggap sebagai kebebasan sipil? Jadi ada beberapa konsep yang relevan sebetulnya kalau kita bicara kebebasan sipil itu. Pertama kalau kita melihat dasarnya adalah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu sebetulnya hak yang diakui ya secara universal, dan salah satunya adalah hak sipil dan politik. Ya. Dan di dalam konteks hak sipil dan politik itu adalah hak-hak untuk berekspresi, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas-aktivitas di publik, ya, termasuk hak untuk menyampaikan pandangannya kepada pemerintah. Termasuk hak sipil juga soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk kebebasan beragama, berkeyakinan, termasuk salah satu yang paling diangkat juga adalah kebebasan untuk membangun keluarga. Nah itu semua itu bagian dari hak sipil dan hak politik yang dianggap hak yang paling utama. Nah jadi memang kita bicara hak sipil itu kita bicara berarti kebebasan. Setiap individu
ya manusia apapun, siapapun, ya. Jadi nggak memandang jenis kelamin, nggak memandang golongan agamanya, nggak memandang asal wilayahnya, nggak memandang negaranya, dia dijamin. Nah, yang menjamin itu adalah negara. Karena memang kalau konsepnya hak asasi manusia itu adalah kewajiban negara untuk menjamin hak warga negaranya. Nah itu ya. Nah jadi konsepnya memang satu dari kerangka hak asasi manusia. Nah konsep kedua bicara hak asasi manusia memang kita hubungkan dengan demokrasi. Karena kalau kita bicara tentang demokrasi dimanapun gitu ya, ukurannya salah satunya adalah rule of law. Ya, bahwa hukum itu negara itu harus berpijak pada hukum. Nah, di dalam elemen rule of law itu memang hak asasi manusia menjadi satu pilar dalam rule of law. Mau nggak mau ketika kita bicara hak sipil, kita bicara rule of law, kita bicara HAM, dan itu kita bicara menjadi dasar dari demokrasi gitu. Itulah sepemahaman kalau kita mengacunya pada berbagai konsep itu. Mbak, itu tadi Mbak Yi menjelaskan sangat detail sekali ya tentang fondasi ya hak asasi manusia. Baik konsep tadi itu banyak sekali konsep, ya. Ada kebebasan berpendapat, berekspresi. Nah, kalau tadi baik konsep. Nah, kalau sekarang mungkin bisa sedikit menjelaskan ya. Kita kan juga punya sejarah nih ya sebagai negara bangsa ya Indonesia gitu. Dulu kita mengalami zaman Orde Baru di mana kebebasan masih sangat dibatasi gitu ya. Bahkan negara begitu banyak mengintervensi kehidupan masyarakat warganya gitu ya. Sering mengalami ancaman gitu-gitu. Bagi teman-teman yang yang sekarang generasi milenial, Gen Z gitu juga mungkin belum dapat gambaran gitu Mbak ya. Nah, mungkin Mbak Yi bisa diceritakan nih kalau bagaimana sih menurut Mbak Yi gitu dinamika di pelaksanaan kebebasan sipil tadi. Memang kita mengalami dinamika yang kalau bisa saya bilang namanya dinamika kadang naik kadang turun ya. Tapi bahwa kita kan baru masuk negara yang demokratis ya sejak tahun 98 ya. Itu kita sudah tahu bahwa sebelumnya kita mengalami otoritarian ya. Tapi sejak 98 sampai sekarang itu harapannya kan kita mengacu kepada negara yang demokratis, negara yang mengacu pada hak asasi manusia gitu ya. Memang terutama dan dalam 98 sampai sekarang ini itu pun ada banyak periode-periodenya Mas. Ada masa periode honeymoon. Honeymoon itu tahun 1998 sampai 2005 ya, 2004 itu honeymoon. Ya kita bahkan sampai 2006 lah mungkin. Kita merayakan kebebasan, semua orang merasa bebas bicara. Jumlah NGO yang muncul pasca reformasi menjamur, kelompok-kelompok masyarakat ada di mana-mana dan siapa saja bebas untuk menyampaikan pandangannya ya. Tapi dan itu sih sebetulnya mulai agak menurun. Jadi menurun itu menurut saya sih tahun 2008, 2009 sampai 2012 itu saya mau bilang bahwa itu puncaknya. Sudah itu mendatar ya. Mendatar itu orang sudah mulai menyatakan sudah mulai tidak banyak mengkritik pemerintah ya. 2012 malah orang kemudian sibuk dengan demokrasi, ada kritik tapi tidak akan sekencang ketika awal-awal demokrasi. Nah, sejak tahun 2012, 2019, kemudian 2019 sekarang, nah itu mulai ada dinamika yang arahnya sebetulnya menurun itu. Nah, menurunnya begini sih. Kalau saya ngelihatnya pertama dari semakin digunakannya hukum untuk mengkriminalisasi mereka-mereka yang sudah mulai berpikiran kritis. Hukum sebagai senjata. Hukum senjata digunakan. Bukan hanya kepada pemerintah, tapi kepada kelompok agama ya. Penggunaan
pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal-pasal tentang penodaan agama itu meningkat drastis kan pada tahun 2012 sudah mulai ada, 2016 dan 2019 makin meningkat. Ya, ada satu studi yang dilaunchir oleh Indeks Demokrasi di Indonesia itu sekitar 800-an kasus, Mas. Fantastik sekali angkanya. 800 kasus yang menunjukkan adanya upaya-upaya untuk membungkam mereka yang berbeda pandangannya. Apakah dengan pemerintah, apakah dengan kelompok mayoritas, ataukah dengan kelompok-kelompok lain yang dianggap saat itu memiliki posisi gitu ya. Nah, ini sebetulnya indikasi yang cukup serius ya. Artinya kan orang jadi takut bicara gitu. Takutnya nanti kalau saya ngomong berpengaruh pada diri saya. Bukan saja kepada dan termasuk ada ancaman langsung tuh ya kepada kita gitu ya. Warga yang menyampaikan ini menyampaikan pendapatnya ya. Bahkan komunitas di mana misalnya anggota DPR yang datang untuk memberikan bantuan gitu, mereka menyampaikan saja semacam kritiknya terhadap bantuan yang diberikan, kok bantuannya seperti ini di IG itu bisa dilaporkan ke polisi, ya itu bisa dilaporkan ke polisi dan bisa jadi kasus lanjut atau tidak lanjut gitu ya. Tapi bahwa pelaporan mereka yang mengkritik apapun, siapapun, terutama dari pemerintah dan negara lah gitu, ancamannya adalah laporan ke polisi. Tadi Mbak Yi menyampaikan sempat menyebut kita mengalami masa honeymoon gitu ya. Mungkin kalau sedikit kita menyebut ya beberapa kebijakan politik ya yang sempat kita alami waktu itu, misalnya kalau di zaman era Gus Dur misalnya sempat membubarkan Departemen Penerangan, lalu kemudian mencabut kebijakan tentang pelarangan Imlek dan lain-lain ya. Lalu kemudian juga sempat mengusulkan untuk pencabutan TAP MPR dan sebagainya. Itu dinamikanya kebebasan itu menjadi concern utamanya pemerintah saat itu ya. Nah, kemudian juga Mbak Yi mengatakan puncaknya 2005 ya. 2005 ke arah 2010 sih. 2005 ke arah 2010 ya. Karena memang pada masa 2005 ke arah 2010 mulai ada pembatasan ya. Satu pembatasan, tapi juga kebebasan itu juga berimplikasi pada penyerangan kepada kelompok-kelompok minoritas lainnya. Terutama jadi, aktornya juga masyarakat. Ada masyarakat. Jadi tidak hanya negara, misalnya politik identitas yang menguat itu loh. Iya. Ya, Oke, itu juga menjadi pengaruh kan? Ya. Sebagai gambaran tentang tadi kita ngobrol soal pembatasan, misalnya ada beberapa kebijakan misalnya soal SKB 3 Menteri untuk pelarangan atau pembatasan Ahmadiyah, lalu kemudian juga terkait dengan pembatasan terkait dengan pembangunan tempat ibadah gitu-gitu ya. Lalu kemudian juga mungkin mulai adanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE 2008 itu 2008, kan. Dan mulai berguna itu kan 2009 2010 tuh. 2009 2010 ya. Itu pasca keberadaan undang-undang itu gitu ya. Terus setelah itu mungkin sekarang udah 10 tahunan lebih ini menurut Mbak Yi gimana? Itu secara regulasi, peraturan atau kebijakan terkait dengan kebebasan sipil ini. Kalau regulasi itu yang saya selalu bilang, memang kan pembentukan undang-undang itu dinamis ya. Jadi selalu ada tarik menariknya ya. Misalnya gini ya, kita bicara tentang Undang-Undang ITE. Itu sekarang sampai 2 kali perubahan kan? Ya kan, sampai 2 kali perubahan 2024 ini barusan. Ya, kemudian itu 2016 kan? 2016. Iya, jadi itu kan ada selalu dinamika. Nah, sebetulnya dinamika itu menggambarkan hal yang positif sih Mas ya. Satu sisi bahwa demokrasi kita masih berjalan. Ya. Karena apa? Ada kritik yang keras kepada pemerintah untuk merefleksikan peraturan-peraturan yang dianggap sebetulnya membahayakan. Ya. Itu terjadi. Walaupun di satu sisi mereka-mereka yang mengalami kriminalisasi juga masih berlanjut. Nah, itu yang saya bilang, negara ini kan tidak tunggal ya. Negara itu sangat beragam. Jadi
dalam level proses legislasi bisa jadi sangat dinamis, tapi dalam proses penegakan hukum bisa jadi sangat sangat diskriminatif. Ya, dia betul-betul melihat pada pelindungan kepada kekuasaan, ya, dan di level masyarakat juga menjadi lebih dinamikanya lebih beragam lagi. Jadi memang saya melihat dari segi kebebasan berekspresi ini ada maju dan ada mundurnya. Jadi itu yang saya bilang dinamika tadi ya. Majunya kan gini, kita nggak bisa mengabaikan lah dengan adanya internet, dengan adanya sosial media gitu ya. Kita dengan mudah bisa melacak dan dengan mudah kita mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun ya. Walaupun di sisi lain adalah media itu juga menjadi sangat problematik karena ada platform itu jelas. Kalau saya bilang sekarang pasar kan. Kalau dulu kan kita berhadapan dengan pemerintah, masyarakat, sekarang tambah lagi pasar, ekonomi pasar yang sebetulnya ya kepentingan platform itu jelas adalah kepentingan pasar ya, yang sangat liberal gitu. Liberalnya gini, semua orang bisa pasang apapun, ya, semua orang bisa menggunakannya gitu. Walaupun kemudian modal sangat berpengaruh terhadap arah mana informasi itu diberikan. Nah, ini kan menambah problematika dalam kebebasan berekspresi. Seolah-olah itu bebas. Tapi kita tahu kebebasan itu juga belum tentu bebas. Ketika misalnya kebebasan itu dikerangkai dengan apa yang dinamakan platform-platform internet ya. Nah, jadi itu yang saya bilang ada dinamikanya tapi juga ada kompleksitasnya. Sekarang ketika kita bicara demokrasi dan sulit sekali kita, satu sisi itu yang saya bilang itu kemajuan tadi kemajuan, tapi satu sisi adalah kemunduran. Kalau kemundurannya ya itu tadi bahwa hukum kemudian digunakan untuk satu, kalau dari level kebijakan, hukum digunakan untuk mereka yang punya posisi bagus, yang mengkritik dihantam, mempidanakan, mengkriminalisasi, melaporkan. Iya, gitu itu ya. Level hukum tuh. Level hukum. Ya. Level lain adalah sosmed. Sosmed itu juga digunakan untuk menghantami, ya, untuk membullying, menyerang, ya, merundung mereka-mereka yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Itu istilahnya kekerasan digital. Itu kekerasan juga. Digital. Ya, jadi bukan hanya negara, bukan hanya kebijakan, bukan hanya aparat penegak hukum, bukan hanya pengadilan yang kemudian dimainkan dalam konteks kepentingan elit, tapi juga ada tantangan lain dalam demokrasi yang bisa menurunkan ketika platform ini bermain, dan platform ini sangat tergantung siapa yang menggunakan dan itu bisa dimobilisasi kan. Oke, dengan kata lain ini aktornya semakin kompleks, tidak hanya semata negara, aktor negara, tapi juga masyarakat gitu-gitu, bahkan untuk kepentingan korporasi gitu ya. Belakangan terjadi beberapa kasus, misalnya ada teman yang menyoroti, mengkritik ya kasus lingkungan yang kemudian dipidanakan ya, dilaporkan ke polisi, di meja hijaukan lah gitu, lalu kemudian divonis berapa bulan gitu, Mbak ya. Nah itu menurut Mbak Ye gimana? Ya itu salah satu kemundurannya. Salah satu kemundurannya. Tadi yang saya sebutkan kriminalisasi. Kriminalisasi itu kan berarti ada dua aspek ya, membuat aturan yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan pidana, atau dalam prakteknya adalah membawa orang tersebut menjadi tersangka. Ya. Dalam kasus kejahatan, maksudnya ini kebebasan berekspresi ini, ada kasus-kasus di mana aktivis lingkungan yang kemudian dibawa itu lebih dari 20 kasus, Mas. 20 kasus ya? Lebih dari 20 kasus, lebih dari 20 peradilan pidana yang sudah menargetkan. Kita sering namanya SLAPP ya, anti-SLAPP gitu ya. Jadi menarget aktivis. Dan yang terakhir ini kan yang sempat marak adalah kasus Haris Azhar dan Fathia ya. Dua kasus ini kan sangat menohok ya, karena mereka adalah aktivis kemanusiaan yang menyampaikan apa adanya tentang temuan penelitian mereka terhadap peristiwa
eksploitasi sumber daya alam di Papua. Papuanya sendiri sudah sensitif isunya, SDM, SDA juga sensitif. Sensitifnya itu kenapa saya bilang sensitif? Karena sensitif itu menyinggung para penegak hukum. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang saya sebut tadi, bagaimana hukum digunakan, dianggap pencemaran nama baik ya, karena menyebutkan istilah yang sangat khas, Lord itu kan, Nah itulah satu contoh ya bagaimana demokratisasi dalam demokrasi ini menurun ketika hak kebebasan berekspresi itu dijadikan dasar untuk membawa kasus itu ke dalam kasus pidana. Kasusnya banyak ya di beberapa tempat ya, saya kira di misalnya isu soal kebebasan beragama berkeyakinan misalnya ada orang yang kemarin Mukherjee memposting soal kuliner ya lalu kemudian dianggap menyinggung perasaan dianggap sensitif sangat gitu. Sensitif gitu ya. Itu selain aspek kebebasan berekspresi gitu Mbak, ada nggak Mbak Yi melihat faktor lain gitu, misalnya bahwa ya memang secara regulasi kita ya kan biasanya kan menggunakan undang-undang itu ya itu memang yang masih dianggap bermasalah gitu, karena Mbak Yi ini kan dosen ahli hukum pidana lalu kemudian beliau juga ngajar hukum mata kuliah HAM juga ya? Mata kuliah HAM juga ya. Itu kalau menurut Mbak Yi gimana? Memang kan pasal-pasal pencemaran nama baik itu masih ada ya. Jadi itu dipelihara karena dianggap bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Karena walaupun memang kalau kita kritis ya, itu kan pasal pencemaran nama baik itu dinyatakan tidak dianggap sebagai perbuatan pidana kalau untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Nah, ayat 3-nya kan jarang digunakan, Mas. Bahwa ini untuk kepentingan umum dan ini untuk membela diri. Nah, seringkali ini kan bebas, masuk lagi kepada isu kebebasan keyakinan ya. Nah, keyakinan ini kan orang menganggap bahwa ukuran keyakinan dan ukuran toleransi itu kan sangat dipengaruhi oleh siapa yang mendefinisikan toleransi gitu ya. Seperti contoh kasusnya kasus Meliana itu yang kemudian di Tanjung Balai saat itu yang dia mencoba komplain terhadap suara azan yang dianggapnya keras gitu. Karena dia tinggal di depan masjid gitu ya. Nah, itu menjadi satu kemarahan publik. Ya. Padahal Meliana yang seorang Buddhis, sampai pada ada persekusi, pembakaran vihara, dia harus pindah ke Medan dan ditahan di Medan. Yang sebetulnya sangat sederhana bahwa dia tolong ya suara masjidnya dikurangi gitu. Tapi saat itu masalah kebebasan itu juga sangat dipengaruhi kepada siapa yang bisa bebas, siapa yang tidak. Gitu ya. Jadi gimana itu, Mbak? Menarik sekali itu. Bebas itu kalau Anda pada posisi tertentu, posisi atas, Anda pada posisi yang kuat, Anda pada posisi yang mayoritas. Ya, Anda bisa menjelekkan siapapun kepada yang kelompok minoritas. Tapi kalau Anda minoritas, Anda menyebutkan sesuatu yang dianggap menyinggung mayoritas, itu menjadi masalah. Iya. Nah, saya pikir kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan dan sebagainya itu menjadi sangat relatif dan menjadi sangat abu-abu ya. Nah, makanya memang ada pembatasan untuk kebebasan, tapi sayangnya pembatasan kebebasan itu tidak dilihat. Yang menjadi penting adalah siapa yang bisa menyampaikan kepada siapa. Nah, yang jadi problem kan ketika pemerintah jelas dia berkuasa, dia kan posisinya atas. Mayoritas agama Islam dengan Buddhis itu atas gitu ya. Kelompok mana lagi? Ya itu menurut saya memang dinamika dan tidak mudahnya ya
isu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak sipil ini, hak sipil dan ini menjadi sangat ditantang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebetulnya kita memang perlu men-challenge dan mempraktekkan terus-menerus sih, Mas, dan mempelajari terus-menerus bagaimana kita menerapkan kebebasan sipil ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita jangan sampai juga terjebak pada pandangan-pandangan ya ketika kita bicara demokrasi, kebebasan berekspresi dan tantangannya itu ketika hanya pada pemilu. Hanya pada pemilu aja. Nah, ini kan kita sudah masuk pada level pasca pemilu ya. Kita masih itu penting ya. Pemilu sudah pasti menjadi satu ukuran demokrasi dan kita pasti sangat paham bagaimana kondisi sekarang, banyak yang tidak happy dengan kondisi ini dan banyak juga yang happy karena kalau dihitung-hitung dengan calonnya udah menang gitu, yang happy, gitu ya. Dan itu di atas 50% loh. 50%, dan itu mayoritas kan. Siapa lagi itu mayoritas ya kan? Oke, itu mungkin kita bisa agak menengok ke belakang, Mbak. Ya. Ada beberapa kasus di mana tadi selain selain kasus Haris ya, Fathia yang dia mencoba menyampaikan kritik terhadap pemerintah lalu kemudian dipidanakan gitu ya. Nah, kalau Mbak Yi sendiri melihat ya ada beberapa tuduhan ya yang sebenarnya sering kali dialamatkan ke masyarakat sipil ya oleh aktor pemerintah, aktor negara gitu ya. Tuduhannya macam-macam ya, pencemaran nama baik, melecehkan presiden misalnya ya, atau pejabat, lalu kemudian ada tuduhan makar kalau nggak salah makar, termasuk makar. Ini kalau melihat produk atau instrumen hukum undang-undang kita, ancaman itu masih ada enggak ya? Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tetap ada ya. Jadi itu apa, Mbak, itu, Mbak? Itu kan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku tahun 2006. 2026 ya. Ya, nah saya pikir pasal-pasal itu masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Lalu kemudian juga ada RUU yang baru tentang penyiaran juga. RUU penyiaran ini lagi rame. RUU kebebasan pers juga artinya. Ada ancaman juga ya. Yang sering RUU kepolisian. Yang sering terjadi juga kekerasan yang dialami oleh para jurnalis. Kemudian juga banyak kriminalisasi ya. Bagaimana jurnalis itu kemudian dipidanakan dan sebagainya. Artinya tidak hanya isu soal kebebasan berpendapat ya, berkumpul tadi juga kebebasan pers gitu. Nah, saya pengen mengajak Mbak Yi melihat ini, Mbak, ada salah satu survei yang dilakukan oleh Komnas HAM gitu tentang sejauh mana sih masyarakat kita itu mengkritik ya, berani atau tidak mengkritik pemerintah. Ini saya capture aja hasil temuan survei ya, bahwa sebanyak 29% responden takut mengkritik pemerintah gitu. Lalu sebanyak 36,2% responden takut menyampaikan pendapat melalui internet atau media sosial, dan ketakutan menyampaikan pendapat dan ekspresi di lingkungan, bahkan di lingkungan kerja kampus sekolah sebanyak 20%. Masih tinggi 20%. Tinggi itu. Anak-anak itu cukup muda. tinggi. Nah, ini menurut Mbak Yi dengan survei ini seperti apa tanggapannya? Itu saya kira survei yang bisa sah-sah saja ya, karena memang pada kenyataan sehari-hari kita ya, memang secara kultural gitu sudah mulai ada. Ini saya kan lahirnya gini. Kita ini kan lahir pada zaman Orde Baru ya, kemudian bergerak pada masa Orde Baru, kita masuk pada masa reformasi yang tadi saya bilang, dalam waktu menjelang 20 tahun ya, reformasi ini 98, ini 25 tahun ya. Reformasi itu memang ada suasana yang berbeda, ya, bahwa memang orang semakin menjadi hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Ya, mereka harus pastikan kalau menyampaikan pendapat itu harus dengan cara surat yang sopan, pakai surat saja langsung, jangan pakai sosmed gitu ya. Itu sama tuh dengan yang dua, jangan pakai sosmed, karena kalau pakai sosmed itu
bukan pelaporan atau pengaduan yang langsung, karena memang sekarang itu kan apa-apa kalaupun ada pelaporan dikoridori. Jadi ada koridor, harus dengan cara yang tepat. Harus gitu. begini, harus begitu. Cara ini yang tepat boleh, adalah boleh. cara yang cepat adalah mengadukan pengaduan langsung secara tertulis. Disiapkan itu yang namanya kanal pengaduan, ya, sehingga mereka-mereka yang tidak menggunakan kanal itu, nah itulah yang menjadi pihak-pihak yang dianggap liar, melakukan ekspresi yang sebebas-bebasnya tanpa mengikuti aturan yang ada. Jadi sekarang ada kebebasan berekspresi yang diatur berdasarkan aturan yang ada. Nah, gitu ya. Jadi memang itu menjadi catatan. Nah, sementara kalau udah pakai kanal itu, kanal pengaduan itu juga nggak sederhana, ya. Nggak jelas tuh siapa yang disasar, dan tertutup kan. Sementara kan ketika orang mau menyampaikan pendapatnya, dia pingin pendapatnya diketahui di publik. Kanal-kanal itu mengarahkan semuanya diselesaikan di tingkat internal. Nah, jadi ada mekanisme pelemahan sebetulnya kebebasan menyampaikan pendapat ke pemerintah melalui birokratisasi channel-channel pengaduan yang ada. Itu malah birokratisasi ya? Birokratisasi karena memang belum tentu juga pengaduan itu diproses. Itulah kenapa ada laporan dari Ombudsman ya, yang menunjukkan banyak sekali pengaduan di kementerian, pengaduan di pemerintah yang kemudian tidak ditindaklanjuti, kan? Nah, ini satu tantangan nih menurut saya, birokratisasi. Jadi pelemahan kebebasan berekspresi gitu ya, sehingga orang yang menyampaikan secara langsung terbuka di publik dianggap tidak sesuai dengan koridor yang ada dan berarti mengancam ketatanegaraan, tatanan kehidupan pemerintahan. Nah, jadi wajar itu. Saya pikir memang begitu ya. Walaupun saya kaget itu tinggi sekali kan, berarti 36,2%, Mas. Padahal di satu sisi orang merasa sangat bebas berekspresi di sosmed, tapi di sisi yang lain kecuali untuk kritik kepada pemerintah, ya kan? Oke, ini kembali ke persoalan kita, pembatasan ruang publik tadi itu ya. Kalau tadi melihat angkanya survei tadi di kampus, itu kan belakangan kita melihat kan juga ada dinamika ya di kampus ya, bahwa belakangan misalnya orang juga kurang apresiasi ya terhadap orang yang menyampaikan kritik ya, mungkin tidak justru mencibir, tidak simpatik terhadap penyampaian pendapat oleh individu atau kelompok di kampus. Saya kira mereka takut, Mas. Takut ya? Ya, takut karena kampus ini kan nggak bisa lepas dari pemerintah ya. Kita tahulah yang memilih rektor itu siapa. Itu kan jelas. Apalagi negara, kampus negeri. Apalagi gitu kan. kampus negeri ya. Keterhubungan bahkan kampus swasta pun ya, hubungan antara kampus dengan pemerintah itu harus dijalin, karena kalau artinya tidak baik hubungannya akan berpengaruh dengan banyaknya hal di dalam pengelolaan kampus, ya dana, ya fasilitas, kebijakan-kebijakan yang harus diturunkan oleh kampus ataupun sekolah. Jadi memang nggak bisa dilepaskan ini ya antara kehidupan kampus dengan pemerintahan. Nah, itu menjadi satu tantangan sendiri ya, karena tantangannya adalah pimpinan kampus akan sangat hati-hati. Hati-hati ya, bahkan tidak berani. Dibilang berani mungkin dia akan cari cara bagaimana menyampaikannya. Jadi dia akan harus menjaga hubungan yang baik, tapi di sisi lain dia tahu bahwa kampus itu harus kampus yang dinamis ya, semua orang bisa menyampaikan pendapat, memberikan ruang ya. Nah, kadang-kadang caranya adalah menekan mereka-mereka yang dianggap sangat kritis ya, dan dipertanyakan kenapa dia bisa masuk kampus kita gitu ya. Kasus yang Saiful yang misalnya di Sumatera Barat misalnya, itu kan kasus bagaimana seorang dosen mengkritisi sistem yang ada di dalam kampus sendiri, dan sistem itu dan dia malah tidak diselesaikan secara baik di dalam kampus, malah dia dihantam menjadi dipidana gitu ya, masuk ke dalam kasus yang
melalui sistem hukum. Nah, jadi saya merasa ada ketakutan ya, ketakutan untuk bebas karena nanti dianggap bertentangan dengan pemerintah, maka dampaknya menjadi sangat besar pada pola yang di kampus itu. Takut, Mas. Oke. Wah, berarti itu PR besar buat kita semua, buat teman-teman yang terutama yang di kampus untuk memperjuangkan kebebasan akademik ya. Tapi bukan berarti nggak ada yang bergerak, tetap bergerak ya. Cuma akhirnya kan selalu mencari cara itu ya kita bilang selalu ada agensi kan di dalam semua kondisi itu ya. Sama artinya, dulu waktu ketika di zaman Orde Baru, orang dituduh makar, dituduh mencemarkan nama baik, melawan presiden dan sebagainya, tetap aja. Dan yang menyangga reformasi kan mahasiswa ya. Nah, bagaimana mahasiswa itu bisa bergerak? Pasti ada bibit-bibit kritis yang selalu ditanamkan di kampus. Nah, saya pikir memang harus begitu. Begitu ya. Harus begitu. Demokrasi itu mesti harus selalu diperjuangkan, teman-teman. Nah, kalau tadi di awal kita ngomong bahwa karena itu kita bicara soal kebebasan berekspresi, kebebasan sipil gitu. Ini kita setelah pemilu ini gitu kan, apa yang semestinya harus kita lakukan untuk memperjuangkan ruang kebebasan sipil ini gitu, terutama untuk anak-anak muda dan apalagi bagi kita ya, podcast ini kita salah satu bentuk dari kita untuk menyuarakan demokrasi, memperjuangkan demokrasi. Dan teman-teman, saat ini kita sedang di podcast Teman Ngopi ini juga dalam rangka kita kampanye Indonesia Rumah Bersama gitu ya. Dan salah satu capaian dari kita sebagai negara Indonesia saat ini adalah negara yang menganut demokrasi, dan demokrasi harus tetap diperjuangkan. Nah, saya ingin komentarin Mbak Yi gini, Mbak Yi. Ini saya ingin ngajak Mbak Yi, ada salah satu statement kampanye di media ya, di surat kabar atau di media massa lah, media umum lah gitu. Ini statement dari Presiden terpilih ini, Pak Prabowo ya, statementnya begini ini. Demokrasi Indonesia sangat melelahkan, berantakan dan mahal. Apa komentar atau tanggapan Mbak Yi? Iya, kalau demokrasi yang dianggap di sini hanyalah pemilu, ya memang kita sudah tahu pemilu itu sangat mahal ya. Mahalnya karena semua partai terkait yang ingin dipilih dan calon-calon dipilih itu harus menggunakan memobilisasi segala sumber daya yang kemudian untuk memenangkan, gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat demokrasi itu sebagai sesuatu hal yang dalam keseharian atau demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya kita tidak menganggap itu mahal. Dia sebagai satu investasi yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi apapun. Jadi nggak hanya pemilu, ya, dalam kehidupan di rumah tangga, dalam kehidupan kerja, dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa demokrasi itu menjadi satu nilai. Jadi kita tidak akan merasa itu mahal, karena dia harus menjadi darah daging dan terinternalisasi dan dipraktekkan. Ya, dia udah bagian dari Pancasila kok. Kan kita harus menyatakan Pancasila itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya, sila keempat Pancasila udah jelas bicara soal nafas dari demokrasi. Jadi jangan ngomong pemilunya yang jangan mahal aja dong. Pemilu gitu kan. yang mahal. Bagaimana kita sebagai warga negara ini yang mesti harus lebih aktif dong. Lebih gitu aktif, ya. lebih selalu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di desa, ya, di manapun gitu, di organisasi di tempat gitu. Kerja. Dan kalau nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai yang sangat terinternalisir, maka pemilu itu menjadi lebih kepada ajang pesta demokrasi, bukan kompetisi yang kemudian tidak sehat. Karena demokrasi itu mengandalkan selalu pada etika, selalu pada kebaikan, selalu pada pemilihan nilai-nilai yang baik, yang tidak ada manipulasi gitu ya. Karena itu sudah menjadi bagian, kita tahu ini benar dan salah. Nah, ketika pandangannya melelahkan, ya pasti melelahkan, semua bagi kita menjadi sangat melelahkan. Tapi demokrasi itu bukan berarti ditinggalkan. Malah
peran kita bagaimana menjadikan demokrasi itu menjadi demokrasi yang nyaman untuk semua. Ya. Demokrasi yang nyaman untuk yang semua. Nyaman untuk semua. Demokrasi yang memberi dampak untuk semua. Demokrasi yang memberi pengaruh langsung kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah ini PR kita, artinya kita nggak bicara demokrasi hanya pasca pemilu saja. Nah ini tantangannya kepada Gus Durian. Oke. Ya. Gimana ini mungkin kita terakhir Mbak, ini? Karena udah menyinggung soal Gus Durian ya. Mungkin pesan khusus buat jaringan Gus Durian dan juga teman-teman muda ya, generasi muda, Gen Z juga, Mbak Y gitu ya, untuk perjuangan demokrasi, untuk kebebasan sipil. Iya tadi ya. Generasi Gen Z ini sangat dekat dengan digital ya. Jadi saya merasa bahwa kita harus mengawal dunia digital juga ya, bahwa teman-teman bisa sangat berkontribusi dalam menguatkan nilai-nilai demokrasi melalui digitalisasi ini dengan tadi memastikan bahwa kebebasan berekspresi itu menjadi penting. Menyuarakan yang perlu disuarakan. Menyuarakan yang memang harus disuarakan. Menyuarakan secara kritis. Ya, itu harus menjadi bagian dari kita semua dan tidak menerima apapun secara kasat. Maksudnya gini, tidak menerima tanpa mengkritisi, tanpa melihat informasi yang ada. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa tantangan demokrasi kita itu ada banyak layernya. Satu dari level pemerintah, satu dari level masyarakat sendiri yang juga memang kadang-kadang masih paternalistik ya, yang menganggap bahwa bagus kalau ada yang tokoh besar yang siap dan manut gitu ya. Itu kan tapi satu lagi adalah tadi yang sangat dinamis adalah pasar, digital, ekonomi yang ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks demokratisasi karena digitalisasi sangat bisa digunakan untuk menghantam demokrasi itu sendiri. Nah, gimana kita bekerja dan juga ikut terlibat dalam memantau dan memastikan dunia digital yang aman, sehat dan bernilai kebajikan, edukatif dan kebajikan. Nah itu menurut saya penting sekali sih Mas. Waduh, terima kasih sekali pesan-pesannya. Namun sayangnya kita masih harus sudahi ya. Kalau lama-lama juga nanti nggak ada yang mau nonton juga Mas. Nanti kita akan undang lagi Mbak Y untuk podcast selanjutnya dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti bincang-bincang kami dengan Mbak Y dalam episode Teman Ngopi. Ini bagian dari kampanye Indonesia Rumah Bersama dan kami sebagai saya Suraji sebagai host gitu ya undur diri dan sampai jumpa kembali di edisi podcast yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.